Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 5 Desember 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, kemarin kalau kita lihat berdasarkan newsnya, itu keduanya sih merah ya. Saya jujur ini nggak expect banget sih. Yang pertama dari segi ADP. ADP itu ternyata keluarnya itu di bawah ekspektasi. Dan data di bulan lalu direvisi turun dari 233 ke 184. Itu lumayan sih perbedaannya ya. Kemudian dari segi ISM Services PMI di sini saya nggak expect juga, ini tak kira dia cuma sampai 55 lah ya. 55 atau enggak tetap di 56, ternyata drop sampai ke 52. Ini benar-benar berdampak luar biasa sih ya. Kemudian tadi malam kita ada dari Jerome Powell speak pada saat ada diskusi, panel diskusi. Apa yang beliau katakan itu bisa saya katakan sedikit hawkish ya. Hawkish dalam artian Powell itu mengatakan bahwa ekonominya masih strong ya, ekonomi yang masih strong dengan tingkat tenaga kerja itu yang bisa dikatakan mulai stabil, tapi dengan resiko inflasi yang sedikit membandel. Nah, beliau juga mengatakan kalau seandainya untuk saat ini titik netral dalam hal suku bunga di Amerika itu masih sulit untuk dicari berapa titik netralnya, tapi itu sudah semakin dekat. Nah, itu sih makanya saya katakan Powell itu rada hawkish sedikit, tapi kalau dampaknya efek ke market sih nggak ada ya, karena sekali lagi minggu ini faktor key-nya ataupun kunci pentingnya adalah besok NFP ya. Untuk hari ini kita dari segi USD ada data tentang unemployment claim seperti biasa, tingkat pengangguran mingguan, dan nanti malam itu tingkat pengangguran yang berkelanjutan adalah sebesar 1.907.000 ya. Ini sih diperkirakan akan naik ke 1.910.000. Untuk tingkat penganggurannya di sini dari 213 ke 215. Ini sih cenderung flat. Untuk ekspor impornya nanti malam ekspornya itu diperkirakan turun, impor juga sama-sama turun. Balance of trade diperkirakan akan sedikit naik dari -84 ke -75. Untuk nanti malam sih saya prefer mungkin ngelihatnya dari balance of trade aja sih. Untuk dari tingkat pengangguran mungkin ini tetap akan berpengaruh ya, tingkat pengangguran di sini. Mungkin saya akan trading kalau balance of trade-nya ini lumayan bagus ya. Balance of trade ekspor impor digabung dengan tingkat pengangguran. Walaupun biasanya di sini balance of trade dan juga ekspor impor tidak terlalu menggerakkan market sih sebenarnya. Cuman ya siapa tahu ini bisa menggerakkan market dan memberikan kita adalah kesempatan buat entry. Untuk kemarin, siapa di sini yang ada ambil buy pada saat saya bilang kemarin itu adalah marketnya. Jika ada yang ingin ambil posisi buy, tunggu marketnya turun lagi di bawah 2635, nanti bisa ngebuy target maksimal sampai 2650. Kemudian kalau ada yang mau ambil buy di atas, tunggu break di atas 2644 ya kan. Tunggu di atas 2644. Jika kalau ada yang nonton di sini itu kalian dapat kesempatan 2 kali. Dan ini harga langsung running sampai 2650. Dan kebetulan kemarin juga pada saat news marketnya itu turun sampai ke 2635, 2633, terjadi ADP-nya jelek. Harga langsung running ke atas mentok sampai 2657. Dan ini marketnya kalau kalian lihat nggak ada kemana-mana sih ya. Ini kalau kalian lihat ini marketnya literally nggak ada kemana-mana. H4 2653 nggak bisa lewat ya. Ini H4 2653 nggak bisa lewat, walaupun H1 ini sempat bisa di break, cuman ini sekali lagi ini H1 fake out lagi ya. Ini ketahan di break kemudian turun ya, fake out kemudian turun, ini ketahan fake out dan sekarang flat gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, ini saya sedikit intermezzo aja. Mungkin kemarin ada yang saya beralih ke kripto sebentar aja ya. Ada satu kejadian yang lucu sebenarnya. Karena kemarin jika kalian sering nonton live saya dan sering menanyakan kripto, saya itu kan pro untuk beberapa bukan pro, tapi tepatnya beberapa koin tuh saya pasti highlight ya. Salah satunya adalah Tron. Jika kalian ada yang lihat Tron kemarin,
itu tronnya membuat all time high dalam satu hari. Ini adalah God candle ataupun candle kerasakti ini sih bahasanya nih ya. Kalian bisa lihat satu hari ini tronnya bisa naik 103%. Ini literally satu hari kemarin, hari Selasa langsung ngebuat luar biasa sih ya, hari Selasa kemarin langsung naik sampai 4. Ini naiknya pun malam hari ya. Ini naiknya tuh di hari Selasa jam 10 malam. Ini kalian bayangin dari 0,2 sampai 0,4, 100% kenaikannya, gila sih. Ini disebutnya ada tongkat kerasakti di sini. Ya luar biasa sekali. Oke. Sekali lagi untuk yang ingin mendapatkan apa namanya ini Aman Dana Trading Panel, sekali lagi ya, Aman Dana Trading Panel ini hanya bisa digunakan untuk MetaTrader 4 versi PC atau laptop. Pokoknya versi komputer ya, tidak bisa digunakan di HP. Ini hanya bisa digunakan di versi komputer saja. Sekali lagi supaya ini kemarin banyak banget yang nanya ini bisa digunakan gimana dan bagaimana sistemnya. Ini sistemnya itu sama seperti robot. Karena untuk menjalankan Aman Dana Trading Panel di sini kalian harus menghidupkan auto tradingnya di sini. Jika auto tradingnya nggak hidup, maka ini otomatis nggak akan bisa jalan. Mau itu kalian auto BEP, pasang posisi, termasuk market structure, zona, kemudian notifikasi WA, itu nggak bakal jalan. Jadi ini konsepnya sama seperti robot, tapi ini bukan trading berdasarkan robot. Ya, ini hanya sebatas alat bantu aja yang bisa saya katakan sebagai alat bantu semi otomatis. Oke, sekali lagi kalau ada yang mau ingin mendapatkan Aman Dana Trading Panelnya, bisa langsung kontak link WA yang ada di kolom deskripsi di bawah atau yang sudah saya pin komennya. Langsung klik aja nomor WA-nya itu ya. Karena sekali lagi untuk saya pribadi ini sangat berguna. Untuk yang pertama adalah untuk risk management. Ya, kalkulator risk di sini sangat enak banget. Kemudian adalah order management. Order management saya lebih kepada auto BEP karena saya terkadang juga pakai strategi averaging ya kan. Auto BEP ini enak banget. Dan juga ada partial TP ya, partial TP, dan juga ada yang close profit doang. Ini sih seperti di MT5. Kemudian untuk yang di apa namanya notifikasi ya, beberapa sekali sih saya pakai ya. Di sini ada seperti market structure, kemudian ada juga yang AMD box seperti di sini, itu saya juga terkadang pakai. Dan saya lebih enaknya makainya itu pada saat ada draw sinyal di sini sih. Pada saat saya bikin draw sinyal nanti akan ada notifikasi ke WA, itu sih enaknya. Tapi untuk so far saya pribadi ini risk management dan order management adalah sesuatu hal yang sangat saya apa namanya pakai untuk saat ini ya. Pakai banget, ketara banget pakainya. Beberapa kali saya juga pakai untuk draw sinyal, untuk notifikasi, khususnya untuk area-area penting. Kemudian market structure dan juga box di sini untuk hanya melihat apakah structure sekarang sudah boss atau chok dan sebagainya. Oke. Sekali lagi, ini hanya bisa digunakan di MetaTrader 4 versi PC atau laptop. Ya. Dan ini bisa digunakan di semua pair. Kalian mau itu di komoditi lain, kalian itu mau di exotic pair, kalian mau itu di crypto, bahkan bisa itu di indeks, bisa kayak di Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, itu bisa. Pokoknya apapun yang ada di broker kalian itu ini bisa dipakai ya, terutama untuk masalah risk manajemennya. Oke, lanjut ya. Untuk analisa hari ini seperti apa? Well, kalau dilihat dari analisa hari ini sih masih sama aja ya. Jujur ini masih sama aja, gak ada perubahan sama sekali, jujur nih ya. Untuk level support sekarang 2635 sampai 2633 ini masih berlaku. Karena kalau kalian lihat lagi dari bentukan candle daily-nya ini flat. Ya, flat banget ya. Jadi apa ya, untuk sekarang 2650 merupakan suatu resisten yang valid untuk saat ini ya. Untuk saat ini bukan mengacu kepada candle ke belakang. Ini lebih kepada 2650 sebagai batas resisten saat ini yang ada di daily.
Karena tidak ada satupun candle daily yang berhasil close di atas 2650. Jika nanti malam ada indikasi 2650 di breakout sama candle daily pada hari ini, ya udah, kemungkinan di hari Jumat besok kita bisa melihat kenaikan mungkin di sampai 2664. Tapi kalau misalnya hari ini juga nggak bisa breakout di atas 2650 dan flat, ya udah, ini kita benar-benar tradingnya benar-benar menunggu data NFP. Ini juga kelihatan dari RSI stokastik yang ada di daily. Ini flat parah ya, ini flat parah. Stokastik flat di angka 57-56, stok RSI flat di angka 49. Kalau di H4 ini juga masih flat, RSI-nya tuh flat di angka 49, naik lagi ke 50, sekarang turun lagi ke 52 gitu kan, sempat naik sampai ke 55, turun lagi. Ini benar-benar flat banget ya, berat banget untuk kalian mau trading sebenarnya atas bawah. Tapi kalau saya pribadi, bias saya tetap, bias saya adalah biasnya untuk ambil posisi buy. Jadi kalau semisalnya marketnya ini turun, semisalnya marketnya ini turun dan turun lagi sampai 2635, 2633, saya sih prefer nanti ambil posisi buy. Itu aja gampangnya. Ya, gampangnya sih gitu. Ketika dia turun sampai suatu level tertentu, saya ambil posisi buy. Kalau sekarang ambil posisi buy berdasarkan Fibo bisa enggak? Kalau dilihat dari market structure H1 ya, yang ini doang, kembali lagi saya tekankan, coba kita ambil dari hanya ngelihat dari hari Senin aja ya, hari Senin sekarang. Oke, hari Senin ini kan start dari sini. Berarti kalau dari candle M30 aja lah ya. Di M30 berarti kan kayak kemarin begini saya buatnya ya. Gini. Kemudian naik, turun ya kan. Turun sampai sini. Kemudian dia naik, kemudian turun, kemudian dia naik, kemudian turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, ya, turun tapi ini gagal, bukan di sini, ternyata berhentinya di sini, dan kemudian naik. Nah berarti untuk sekarang ini marketnya kalau dibilang bos untuk di bagian atas, sekali lagi ini sih kalau versi bos yang nggak pakai ekor ini udah bos sebenarnya karena high-nya kan lebih tinggi ya. Ini high lebih tinggi, lebih tinggi ya. Tapi kalau bos pakai candle penutupan belum ya, ini belum di belum ada candle penutupan di sini. Jadi kalau pandangan saya di M30 dan juga H1 ini masih bullish ya. Pertama swingnya adalah dari sini ke sini yang pertama. Kemudian dari sini ke sini, kemudian ini dan ini. Memang sih di sini dia ngebreak low-nya. Ya, karena kalau dilihat ini kan low terendahnya itu di sini ya, 2633,39 tuh pas, dan kemudian kemarin malam low terendahnya pindah ke 2632,35. Jadi otomatis kalau seandainya hari ini marketnya itu turun dan turunnya itu sampai ngelewatin 26 berapa tadi nih? Low yang di sini ya, low yang di sini yaitu di harga 2632. Mungkin saya untuk ambil posisi buy bisa saya skip untuk hari ini. Tapi kalau misalnya di marketnya turun dan ketahan, misalnya anggaplah nanti di 2640 ketahannya. Ya, ini kan masih saya kira-kira aja. Ketahan di 2640. Kemudian terjadi pembalikan. Ya udah, saya ambil posisi buy. Itu aja gampangnya. Kalau ditarik Fibo bisa nggak? Bisa aja sih, ya bisa aja karena sekali lagi ini sudah ngebuat high lebih tinggi dan di sini dia ngebuat inducement ya yang ada di 2632. Kalau dilihat 61,8 ada di sekitaran 2641, 2640. Makanya tadi saya bilang ya kalau turun sampai 2640 dan terjadi pembalikan saya better buy. Kalau dia ngelewatin terus sampai 2635, ngebreak 2633, walaupun nanti ada konfirmasi buat naik, saya better skip sih. Itu aja. Ya, ini kalau berdasarkan Fibo. Kalau berdasarkan pattern ini nggak ada. Kalian mau sebut pattern apa di sini? Ya. Kalian mau sebut pattern apa di sini? Nggak ada, nggak pattern di sini. Kalian mungkin ngelihatnya ada trendline nggak? Kalau trendline-nya yang semacam ini sih maksa, ya. Kalau trendline semacam ini sih jujur maksa. Apakah ini bentukan bullish channel? Rada maksa sebenarnya. Apakah ini bentukannya seperti ascending triangle ataupun segitiga?
Sebentar ya, mana segitiganya. Nah, saya kalian itu harus gambarnya dari mana gitu kan. Kalau dari sini, ya kita pakai H4 aja lah biar kecilan sedikit. Dari sini sampai sini gitu kan. Set, seperti ini misalnya. Kalau seperti ini, di mana gininya? Ya, di mana titik untuk di sini? Anggaplah di 2650 misalnya, oke? Anggaplah di 2650 kayak begini. Ya, ini sih nggak bagus-bagus amat, ya. Nggak bagus-bagus amat. Apakah ini dinamakan sebagai ascending triangle? Nggak juga. Karena marketnya itu datang dari candle yang turun, ya. Datang dari candle yang turun masalahnya, enggak. Ini bukan bentukannya sih seperti ascending triangle, cuman ini aja nggak bagus. Ya, karena sekali lagi ascending triangle itu kan secara textbook, ya, secara textbook adalah pola kelanjutan tren. Yang dimana berarti harus ada pola kenaikan dulu, kemudian ketika nanti dia membuat higher low lebih tinggi tapi high-nya sama. Ini kan seperti ada triangle di sini. Nah, ketika ini di break, baru akan lanjut naik lagi gitu. Oh, ini kan datangnya dari harga turun, ya, datang harga turun, kemudian ini stuck di sini. Bentukannya seperti ascending triangle. Kalau saya pribadi ini bukan ascending triangle, secara textbook pun juga sudah salah gitu kan. Jadi ada bentukan nggak? Nggak ada sih, ya. Kalian mau tarik trendline dari mana? Dari sini, sini ke sini. Ya, ini sudah di break. Apa ini? Hancur trendline-nya, nggak ada. Kalian ngelihat pola head and shoulder misalnya, anggap nggak bisa. Di mana kalian ngelihat head and shouldernya? Di sini anggapnya, di sini. Ini left shoulder, oke. Ini head, oke. Ini neckline. Right shouldernya di mana? Di sini, di sini. Ya kan nggak begini bentukannya. Ini kan sudah kacau namanya, ya. Kalau sudah kacau seperti ini udah nggak ada pola sebenarnya. Makanya saya katakan ini udah nggak ada pola sih. Ini pribadi saya bilangnya nggak ada pola. Jujur banget nggak ada pola. Oke, kalau kita sekarang di mana kita buy? Apakah nge-sell di sini? Ya, selama H4 sekali lagi ya, better sih H4 untuk ngelihat market tuh benar-benar break di atas 2650 atau enggak. Ya. Kalau H4 bisa 2650 break, kemudian break juga di atas 2653, mungkin saya akan buy di resistance. Kalau misalnya nggak yakin untuk break seperti itu, saya better nggak ambil posisi buy. Dan sekali lagi, breaknya itu harus di jam-jam yang masih rame, ya, bukan jam-jam yang sudah menjelang penutupan hari, kemudian jam-jam yang sepi gitu kan. Ibaratnya kayak break di jam 12 siang atau nggak jam 12 malam, kayak gitu udah better saya stay away gitu kan. Buat apa ngelihat market di jam seperti itu? Jam-jam yang rawan sebenarnya, jam-jam yang volumenya itu kecil sekali, karena itu biasanya rawan terjadi false break. Better cari yang jam-jamnya yang bagus, yang volume perdagangannya itu masih tinggi. Oke, sekarang kalau mau di sell ini sudah lewat. Kalau mau di buy bagaimana? Ini untuk tengah-tengah sih susah banget, sumpah. Ya. Ini kita ribet sendiri soalnya nih, ya. Kalau dilihat dari segi M15, ini marketnya juga sudah membuat dari yang cok berubah jadi boss, ya kan? Dari yang cok dilawan cok. M30. Ya, M30-nya sih nggak buat inducement di sini. Kemudian di sini boss terakhir. Kalau dilihat dari segi M15 lagi ya, ada nggak suatu area yang bisa saya pakai? Wah, berat sih. Ini kok berat ya untuk diambil posisi ya, heran saya nih. Di harga 26. Wah, M5 hancur sekali chartnya ya. Padahal saya nggak ada ngelihat sampai ke belakang sih, cuma ngelihat segini doang nih. Cuma 3 hari ke belakang doang, tapi chartnya hancur, literally hancur. 26. Wah, ini saya pakai terpaksa yang ada di sini berarti. Saya nggak bisa terlalu lihat ke belakang. Berarti yang saya hanya perlukan adalah 2643 kayak kemarin berarti ya, 2643. Berarti 2643 masih berlaku. Ya, 2643 saat ini masih berlaku, dan di sini ada area supply berubah menjadi demand di M5-nya. Walaupun tadi sih saya katakan prefer di 2640 ya, cuman itu kan di 2640 masalahnya nggak ada apa-apa di sini. 2640-nya kosong ya, kosong banget ini, nggak ada apa-apa.
Kalau dicari fair value gapnya ini sudah keisi fair value gapnya. Jadi kemungkinan sih sampai 2642. Coba diukur Fibonya ya. Itu berapa? Oh, ngepas sih ya 2641. 2641 itu 61,8. Ngepas sih, lagi dikit. Berarti mungkin saya akan ada buy di sekitaran 2643 sampai 2642 ya. 2643 sampai 2642. Untuk saat ini ngelewatin 2641 ya sampai 2640 kan saya akan better buat ngebuy juga. Kalau ini apakah bisa dikatakan sebagai area demand di M15? Nah, saya coba di H1 nggak ada, M30 nggak ada, di M15 ada ya. Ini menurut saya sih ini bisa dipakai area demand. Jadi kalau ini lewat ya, jadi kalau ini lewat misalnya ini lewat ya, ini lewat, kemungkinan ini akan ketahan lagi di sini, terjadi pembalikan dan benar-benar balik, baru saya akan ngebuy lagi. Tapi kalau ini marketnya turun terus ya, tidak ada pembalikan dan di break ya, berhenti, nggak ada pembalikan tapi dia pura-pura naik, kemudian lanjut turun lagi dan di break, dan di sini seperti ada pembalikan, better saya nggak mau ambil karena ini potensialnya marketnya bisa begini ya, lanjut turun lagi. Jadi jangan sampai ketipu ya, itu. Jadi untuk skenario saya adalah kalau ini masih bisa bertahan nanti di 2641 saya akan ngebuy. Kalau misalnya nanti marketnya nggak kuat nahan 2641, 2642 gitu kan, saya akan tunggu di bawah di sekitaran 2640 yang pertama dulu ya, karena kalau di 2640 di sini ada fair value gap di M15, kemudian di H1 nggak ada fair value gap sih, di M15 doang di sini. Cuman di sini fair value gapnya adalah fair value gap yang candlenya sama, ini merah hijau merah gitu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita ada satu berita lagi, yaitu tentang tingkat pengangguran mingguan. Dan kalau ada yang ingin mendapatkan aman dana trading funnel, ingat ini hanya bisa di versi PC dan ini hanya works di MetaTrader 4. Untuk di MetaTrader 5 masih dibikin. Oke, jadi sabar aja. Jadi sekian dulu untuk analisanya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye.